Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Kamis dalam Oktav Paskah, tanggal 13 April 2023. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mempersatukan berbagai bangsa dalam iman akan nama-Mu dan melahirkan kami kembali dalam air pembaptisan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga kami semakin bersatu baik dalam iman maupun dalam karya. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 35 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena mereka menyangka mereka melihat hantu. Akan tetapi, Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah, aku dah lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan pelbagai macam cara, Yesus berusaha menyadarkan para murid untuk percaya akan kebangkitannya. Ia menampakkan diri dan berdialog dengan mereka. Melalui dialog yang sangat intensif, Yesus berusaha untuk menyadarkan dan menguatkan para murid yang sedang ketakutan dan penuh kebimbangan. Dengan cara demikian, mereka menjadi percaya dan siap bersaksi tentang kebangkitannya. Pewartaan tentang kebangkitan menjadi lebih mungkin karena mereka mengalami dan menjadi saksi atas semua peristiwa yang terjadi. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah kita seperti para murid Yesus yang tidak percaya kecuali dapat melihat Tuhan yang bangkit secara langsung dengan mata jasmani kita? Maka melalui Injil yang diperdengarkan oleh gereja kepada kita hari ini menunjukkan realitas kebangkitan Yesus. Ia sendiri pergi mengunjungi para murid untuk meyakinkan bahwa ia bukan hantu ataupun sebuah ilusi. Ia memperlihatkan tanda bekas luka, penyalipan, dan menjelaskan bagaimana kitab suci telah meramalkan kematian dan kebangkitannya. Yesus berusaha agar hati dan pikiran mereka terbuka terhadap realitas kebangkitan yang membebaskan mereka dari ketakutan dan putus asa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian iman Katolik mengajarkan bahwa salib adalah puncak dari misi Yesus di dunia. Melalui salib, Dia mengalahkan musuh kita, yaitu dosa dan kematian, sekaligus memberikan pengampunan atas dosa kita. Salib Kristus adalah pintu menuju surga dan kunci kepada hidup kekal. Jalan menuju kemuliaan abadi adalah melalui salib. Sukacita kebangkitan adalah buah dari salib. Kematian menuju kebangkitan, kematian menuju kehidupan, salib menuju kemenangan. Yesus menunjukkan kepada kita sebuah jalan dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi dosa, putus asa, dan kematian. Sebagaimana para murid Yesus diutus untuk membawa kabar baik keselamatan kepada seluruh bangsa, demikian pula kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang dipanggil untuk menjadi saksi kebangkitan Kristus dan membawa sukacita tentang kebangkitan Tuhan itu di mana kita hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai pengikut Yesus, kita pun menerima tugas yang sama untuk mewartakan kebangkitannya melalui kesaksian hidup kita, sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dimanapun dan kapanpun. Kita mewartakan Tuhan, bukan diri kita. Kita mewartakan kasih dari pihak Tuhan. Cara dan strategi yang digunakan akan sangat menentukan apakah perbuatan yang kita lakukan berhasil atau tidak. Maka sebagai murid-murid Yesus, mari kita berlangkah maju bersama untuk selalu menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus melalui kebangkitan hidup kita masing-masing. Kita bangkit dari hidup kegelapan kepada hidup terang yang telah ditawarkan oleh Yesus berkat kebangkitannya dari orang mati. Dengan demikian, lewat kesaksian hidup kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita semakin menghantar diri kita untuk bersatu dengan Tuhan dan semakin dimampukan untuk memberi kesaksian tentang Dia. Para saudara dan saudari yang
Tuhan cintai. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang siap bersaksi lewat tugas dan panggilan masing-masing. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.